Halo semua, lo lagi dengerin podcast Ngoceh Doang bareng gue Iqbal. Basically podcast ini isinya mungkin gue akan bahas topik-topik yang lagi hype atau ya berita-berita yang mungkin pengen gue sampein ke kalian gitu loh. Ya sedikit banyaknya mungkin isinya ngoceh-ngoceh gue doang gitu yang pengen gue sampein, pengen gue omongin karena gue emang orangnya ngobrol banget gitu ya, kayak kayak seneng ngobrol gitu. Jadi ya maksudnya kayak kalau di rumah sendiri gitu ya, daripada diem dong ya gue ngobrol-ngobrol lah sambil mungkin bisa didengerin sambil kalian santai gitu, sambil pulang dari kerja di rumah sambil nyetrika apapun itulah, pokoknya stay tune terus di podcast Ngoceh Doang. Oke, langsung saja. Akhir-akhir ini sih gue lagi concern sama AI sih, kayak men, ChatGPT itu punya 100 juta user kalau nggak salah, berapa pokoknya nyampe itu tuh nggak sampai setahun. Gila men, Facebook aja sampai bertahun-tahun men. Ada ini beritanya di Detik Finance, ngeri, AI ancam 14 juta lapangan kerja manusia musnah dalam 5 tahun. Shit man, AI scary man. Men itu gila. Kalau misalnya kalian tahu nih di film Terminator itu tuh mungkin kayak gitu tuh, kayak masa depan kita tuh. Emang gini loh, kayak tricky sih masalah AI gitu loh. eh Semakin kita, AI itu membantu kita, kayak kayak semua pekerjaan kan AI mudahin lah. Kayak misalnya kita lagi nyari proposal atau buat proposal atau nyari eh apa namanya, penelitian ilmiah gitu kan bisa di chat GPT gitu kan, kayak atau misalnya di editing sekarang ada yang otomatis. Sekarang Adobe lagi apa namanya, develop itu men. Tapi gue rasa ya semakin lu pakai itu AI men, AI itu semakin pintar loh. Mereka semakin semakin kita terus input data, semakin kita terus pakai AI, emang ngebantu kita, tapi mereka tuh makin pintar. Anjing, gue ngeri sih, kayak oh man, some scary shit man. Fuh. Jadi kayak mungkin banyak yang beranggapan gini, kayak ya udahlah, orang baru awal-awal gini kok, maksudnya nggak akan berbahaya. Tapi gue tuh selalu skeptis sama semua hal gitu, termasuk sama AI ini. Kayak gue mikirnya semakin kita sering pakai AI nanti akan semakin pinter. Siapa tahu kan, atau mungkin udah ada di belahan dunia lain gitu kan, AI buat komunikasi sama AI lain, terus buat bahasa mereka sendiri. Man, come on, it's so scary, menakutkan anjing. Tapi ya kalau mungkin perbandingannya gini, ya mungkin banyak yang beranggapan kayak ya AI kan masih baik lah, kayak kasarnya kayak gitu ya, mana mungkin bisa bisa ngancurin kita, musnahin kita men. Kalau lu tahu ada seseorang di, gue lupa di Amerika atau apa gitu, dia tuh ngobrol sama AI gitu loh, dan AI tuh concern banget sama apa namanya, kelestarian lingkungan gitu loh. Terus dia ngobrol kayak kayak chattingan gitu lah, kayak gue nggak tahu ya sistemnya kayak gimana, tapi lu cari aja beritanya. Kayak dia ngobrol terus AI-nya tuh bisa memanipulasi manusia itu sampai pilihannya ada dua, kata kata AI itu, buat menyelamatkan bumi, antara lu bunuh diri atau lu musnahkan peradaban manusia. Dan lu tahu apa yang dilakuin orang itu? Dia bunuh diri men. Kayak anjing, fuck, gila banget sih, gila AI itu kayak. Tapi gue rasa ya nggak tahu sih. Gue rasa kalau kita jangan jauh-jauh ke AI lah. eh gue rasa perkembangan teknologi ini tuh dipimpin sama orang-orang introvert. Maksudnya gini, kayak main dulu tuh di tol itu tuh dulu kan ada orang yang ngasih ngasih kembalian buat kita bayar tol kan. Sekarang kan udah otomatis pakai e-money gitu kan. Dulu tuh ada orang loh yang jaga gitu loh, dan sekarang udah serba otomatis. Dan ngehilangin lapangan pekerjaan juga sebenarnya. Cuman yang gue concern di sini tuh kayak gara-gara perkembangan teknologi kita tuh jadi jarang berinteraksi sama orang gitu loh, digantiin sama robot gitu.
kayak anjing, semua yang berhubungan dengan perkembangan teknologi tuh nggak mau orang sama orang tuh berhubungan. Kayak anjing, ini konspirasi yang buat perkembangan teknologi tuh orang introvert atau enggak ya? Ya mungkin AI nya introvert kan. Tapi ya gimana sih kalau misalnya kita terus mungkin ada dalam situasi kayak gini yang peradaban kita nggak maju gitu loh. Mungkin emang harusnya kayak gini. Yang penting buat gue pribadi ya, AI itu mungkin bisa ngebantu, tapi kalau kitanya juga nggak mau nggak mau adaptasi, ya kita juga akan tergerus sama AI gitu. Gue rasa di masa depan AI itu bukan musuh kita, tapi bisa jadi asisten kita. Kayak misalnya dulu kita perlu personal manager atau asisten pribadi buat misalnya nyatet jadwal atau apa. Sekarang mungkin nanti cuman butuh AI yang kayak cuman nyatet schedule terus sambil ngingetin apa gitulah, buat sedikitnya kayak dokumen-dokumen gitu sama AI. Ya tergantung kitanya juga sih, kayak mau adapt, istilahnya gini, adapt or die gitu. Kita mau adaptasi atau ya kita mati tergerus sama teknologi. Makanya sampai sekarang gue punya cita-cita pengen jadi programmer. Ya entah kenapa gitu, dari dulu nggak pernah kesampaian buat kuliah itu. Dan gue rasa gue bisa sih kayak dan buat kalian, kayak menurut gue pekerjaan yang paling menjanjikan sekarang tuh jadi programmer sih. Kayak perkembangan teknologi ya apa yang pakai coding, man. Semuanya berbasis teknologi, semuanya online. Lu bayangin aja, sekarang tuh semuanya serba cashless. Kita pakai uang cash aja kayak anjing, udah gimana, udah jarang. Gue aja sekarang kemana-mana bawanya kartu debit, kartu atau misalnya akun kayak e-money gitu, kayak e-wallet gitu. Kayak anjing, ini kalau misalnya terus kayak gini ya mungkin semuanya di masa depan akan serba online sih, serba nggak ada fisiknya, tapi kita punya kayak buktinya di transaksinya di online gitu ya. Oke sih, tapi ya gue harap sih pas saat perkembangan itu gue udah kayak pensiun gitu, kayak nggak mau yang Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya sebenarnya nggak penting sih, kayak kalau gue bahas jadi kayak podcast gosip. Tapi yang lagi rame sekarang tuh kasus perceraian artis. Banyak sih yang lagi happening sekarang, yang lagi happening pada saat video ini di tapping mungkin Desta sama Caca gitu. Ya gue sih I don't give a fuck gitu, maksudnya yang nggak peduli juga itu urusan rumah tangga mereka. Terus kan kemarin ada Virgon sama istrinya, gue nggak tahu siapa namanya, Inara kalau nggak salah. Ya udah gitu lah. Gue cuma mau bahas dari sisi sudut pandang lain lah. Kayak gue tuh tipe orang yang selalu memisahkan antara karya dan personal orang gitu. Kayak mau lo seapapun, kalau karya lo bagus ya gue cuma nikmatin karya lo, gue nggak ngikutin kehidupan pribadi lo, gue nggak mau urus ikut campur semua privacy lo. Tapi ketika kemarin ada kasus Virgon yang cerai itu selingkuh, kalau I don't give a fuck yang selingkuh itu. Terus gue tuh kan salah satu orang yang dengerin karya Virgon ya, dari mulai Last Child sampai sekarang kan kayak single lah, kayak sendiri, solo gitu. Dan ketika entah kenapa ya, mungkin karena emang terpengaruh netizen kali ya. Netizen kan julid ya, kayak misalnya gue lagi pengen gabut nih, lagi dengerin lagu, terus gue dengerin nih lagu misalnya Surat Cinta untuk Starla gitu kan, liriknya ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu. Lagi enak-enak denger musik,
gue dalam hati ngerutukin, lu ngomong gitu, lu aja selingkuh sama cewek lain, anjing gak bisa gitu. Padahal gue tuh nggak pernah kayak gitu, tapi mungkin entah karena gue terlalu emosional sama lagu-lagu dari Last Child atau Virgon itu, gue ngerasa anjing kok jadi gini ya, dengerin jadi beda gitu. Dulu tuh kayak nikmatin gitu, kayak lagu Surat Cinta untuk Starla, zaman Last Child dulu kan ada banyak lah, kayak Tak Pernah Ternilai itu kan sama Giselle gitu kan, itu kan lagu-lagu yang cukup hype lah sampai sekarang gitu, orang-orang pada tahu. Tapi entah kenapa ketika sama kasus Virgon ini, gue tuh selalu kayak gitu, tiba-tiba lagi dengerin kamu adalah bukti dari baiknya, dari cantiknya paras dan hati, terus tiba-tiba gue kayak apaan lu ngomong gitu, lu aja selingkuh. Anjing gak enak banget cok, sumpah. Gue yakin sih pas kasus cerainya Virgon itu, mungkin anaknya di kamar lagi dengerin wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia berkat. Ya oke lah, mungkin poinnya di situ sih. Gue cuma mau bilang kayak gue pribadi sih selalu ngebedain antara karya dan personal orang gitu. Maksudnya ketika mau segimana pun orangnya, kalau karya lo bagus ya gue nikmatin gitu. Gue nggak akan judge. Misalnya lo kayak gini gitu, itu terserah. Kayak gue tuh band Indonesia favorit itu Noah. Dulu kan semua orang udah tahu lah, kayak Ariel itu kan sempat ada kasus kan, entah itu perceraian atau selingkuh atau sama kasus video shoot itu kan, kayak mungkin bagi sebagian orang ya itu memalukan, tapi bagi gue ya ada yang give a fuck gitu loh ya. Dia juga kan punya kehidupan pribadi, dia juga kan punya istilahnya pengen punya kehidupan seperti kita, yang nggak segala sesuatu itu ya harus orang tahu lah. Kayak anjing ngapain coba, maksudnya gue ngurusin ada hidup artis gitu kan, gue aja sebagai orang biasa masih belum keurus gitu sih. Gue harap kalau semua orang punya pemikiran kayak gitu, mungkin akun gosip akan sepi. Lambe Tura mungkin akan mungkin akan live TikTok gitu kan, sambil eh yang dip 1 koin kita bahas tentang ini. 100 koin kita spill kenapa Desta selingkuh gitu. Oh my god. Aduh. Jangan kayak gitu. Kayak gue harap sih ya tapi ya nggak apa-apa sih kalau kayak gitu, mau kayak gitu juga. Ngapain juga sih kalian pinter-pinter juga. Orang di kita aja gak ada harganya orang yang mengedukasi gitu. Guru aja penghasilannya paling kecil, guru honorer apalagi. Kemarin kan sempat ada kasus yang guru honorer yang ngebongkar apa gitu di Pangandaran kalau nggak salah, sampai jadi kasus gitu kan. Jadi gitu doang, kayak fuck, ini tuh udah sistematis. Di Indonesia itu kebodohan, apa namanya, kekacauannya tuh udah sistematis. Gue juga udah nggak terlalu peduli lah sama. Lu bayangin aja men, tiap pekan tiap bulan ada aja kasusnya gitu loh, berita yang ada aja gitu. Tapi ya udahlah, mungkin emang konsumsi kita yang kayak gitu. Mungkin gue rasa kenapa orang Indonesia lebih suka konten-konten yang dibanding yang edukasi itu gini loh. Di kita itu kan tingkat kesejahteraannya lah masih di bawah rata-rata lah. Orang-orang perlu kerja keras untuk ngehidupin keluarga gitu kan. Dan masuk akal juga sih ketika misalnya mereka pulang kerja malam capek gitu kan, yang mereka cari hiburan. Gak mungkin mereka tiba-tiba aku ingin membaca review buku tentang ini. Gak mungkin. Kayak gue juga gak bisa maksain orang kayak lo harus
biar pinter harus ini harus itu, nggak bisa. Setiap orang tuh punya kondisinya masing-masing. Kayak ya udah, mungkin itu yang mereka pilih, ya ya udah, ngapain kita maksa-maksa orang. Yang terpenting gini, yang terpenting kalau kita mau ngasih tahu yang sewajarnya aja, kayak sekali gitu, ngasih tahu doang, ya udah. Kalau nggak dilakuin ya terserah. Kan dalam agama Islam juga kan nggak ada paksaan, itu kalau nggak salah sih. Itu bisa di cross check lagi ya, kan mayoritasnya Islam itu kan, jadi gue sebut agama Islam. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Makasih yang udah dengerin bacaan gue dari tadi, ocehan gue dari tadi. Gue Iqbal signing out. Goodbye.